Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Rika Apriliani dengan NPM 083, teman saya Saukatus Sapran dengan NPM 096, dan yang terakhir teman saya Indriani Agustin dengan NPM 109. Nah, di sini akan membahas tentang analisis pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu pengambilan keputusan dalam suasana riskan. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, model analisis kuantitatif (TEV) dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan dalam persoalan politik. Nah, pertama di sini ada pengambilan keputusan dalam suasana riskan. Nah, prosedur analisis pengambilan keputusan dalam suasana riskan dapat mengikuti tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi berbagai tindakan yang tersedia dan layak. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitas terjadi harus melalui proses pendugaan. Dan yang terakhir, ada payoff untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam suasana riskan. Yang pertama ada expect opportunity loss. Nah, ini dipakai untuk mengevaluasi keputusan dalam suasana riskan. Nah, prinsip dasar dari EOL itu meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Nah, di sini ada contoh. Sebuah perusahaan memiliki alternatif investasi, yaitu A, B, dan C, dengan dua peristiwa yang mencerminkan kondisi pasar yang berbeda. Nah, contohnya itu bisa dilihat di buku halaman 89. Nah, selanjutnya di sini ada expect value of perfect information. Nah, dalam pengambilan keputusan dalam kondisi riskan, informasi yang tersedia kurang banyak dibandingkan dengan keputusan dalam suasana preventif. Nah, jika informasi yang diperoleh pengambil keputusan dapat mengubah suasana riskan menjadi preventif. Nah, maka informasi itu dikatakan menjadi informasi yang sempurna. Nah, pilihan atas investasi di mana expert value dalam suasana preventif itu EV sama dengan 0,6 dikali dengan 105.000 ditambah 0,4 dikali 65.000 sama dengan 89. Nah, sedangkan expect value tanpa informasi sempurna yang terbesar itu investasi C sebesar 0,6 dikali 105.000 ditambah 0,4 dikali 15.000 sama dengan 69.000. Nah, selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama ada maksimak atau kriteria optimisme, yaitu kriteria yang menghasilkan pilihan yang maksimum dari seluruh payoff keuntungan atau payoff imbal hasil yang maksimum. Yang kedua ada maksimin atau kriteria pesimisme, yaitu kriteria yang menghasilkan pilihan yang maksimum dari seluruh payoff keuntungan atau payoff imbal hasil yang minimum. Yang ketiga ada minimak atau kriteria pesimisme, yaitu kriteria yang menghasilkan pilihan yang minimum dari seluruh payoff biaya yang maksimum. Yang keempat ada manimin atau kriteria pesimisme, yaitu kriteria yang menghasilkan pilihan yang minimum dari seluruh payoff biaya yang minimum. Yang kelima ada minimak regret. Itu untuk setiap kondisi pilihan payoff yang terbesar dan untuk menghitung perbedaan dari payoff yang didapat. Yang keenam, ada kriteria yang mengasumsikan bahwa seluruh outcome mempunyai probabilitas yang sama, yaitu 1/n jika terdapat n outcome. Dan yang terakhir ada kriteria Harwich, yaitu gabungan antara pendekatan pesimistik dan pendekatan yang opportunistik. Selanjutnya di sini ada tahapan pengambilan keputusan yang bersifat tidak pasti. Yang pertama itu mendata semua pilihan alternatif strategi yang ada. Yang kedua,
memperkirakan dan mendata kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk kondisi yang akan datang. Dan yang terakhir itu membuat tabel hasil atau payoff dari masing-masing strategi dan kemungkinan-kemungkinan kondisi yang akan datang. Nah, di sini selanjutnya ada contoh yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk keputusan tanpa probabilitas. Bisa dilihat di buku halaman 92. Nah, dengan keterangan strategi M itu alternatif strategi yang akan digunakan, PM itu probabilitas terjadi kondisi yang akan datang, SM itu perkiraan kondisi yang akan datang, VMN itu tabel hasil atau payoff. Nah, selanjutnya di sini ada memilih keputusan dari beberapa alternatif strategi yang ada. Nah, jika terdapat ketidakpastian yang sangat besar di mana kondisi alamiah dalam sebuah tabel keputusan dapat terjadi, atau pada kondisi di mana peluang hasil keluaran tidak dapat diperkirakan. Nah, pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan dengan 3 metode ini. Yang pertama itu maksimal. Metode ini menemukan sebuah alternatif yang memaksimalkan hasil maksimal untuk setiap alternatif. Nah, yang kedua, maksimin. Metode ini menemukan alternatif yang memaksimalkan hasil meminimal setiap alternatif yang ada. Dan yang ketiga itu sama rata. Metode ini menemukan alternatif dengan hasil rata-rata yang tertinggi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Indriani Agustin. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai beberapa kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama itu ada kriteria maksimin. Kriteria maksimin ini didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan keputusan adalah pesimistik atau konservatif atau riskan avoider tentang masa depan. Dalam kriteria ini, nilai terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimum dari hasil-hasil yang minimum dipilih. Kedua, ada kriteria maksima. Kriteria maksima ini didasarkan pada asumsi optimis pengambilan keputusan. Menurut kriteria ini sendiri, pengambilan keputusan dengan cara memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff yang memiliki nilai maksimum. Yang ketiga ada kriteria regret. Pertimbangan pada kriteria ini yaitu pengambilan keputusan akan mengalami kerugian jika suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang terpilih kurang dari payoff maksimum. Jumlah regret atau opportunity loss-nya ini ditentukan dengan mengurangkan payoff alternatif itu untuk peristiwa tertentu dari payoff maksimum. Keempat itu ada kriteria Harwich. Kriteria ini beranggapan bahwa para pengambil keputusan jarang pesimistik atau oportunistik secara sempurna. Nah, biasanya itu dipengaruhi oleh pesimisme atau optimisme. Dan yang terakhir itu ada kriteria Laplanche. Kriteria Laplanche ini menyarankan bahwa karena probabilitas peristiwa tidak diketahui, seharusnya diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Yang artinya itu setiap peristiwa yang ditetapkan memiliki probabilitas yang sama. Selanjutnya ada model analisis kuantitatif TEV dalam pengambilan keputusan. Model analisis kuantitatif TEV ini sendiri merupakan instrumen analisis yang digunakan untuk mengukur dan menilai objek sebagai proses atau kegiatan. Nah, model analisis kuantitatif TEV ini yang sering digunakan yaitu decision tree, expect value, dan Delphi method. Yang pertama ada decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan sendiri merupakan alternatif yang digunakan untuk menggambarkan suatu alternatif dalam pengambilan keputusan, di mana di dalamnya digambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk pengambilan suatu keputusan. Pohon keputusan sendiri itu memiliki dua elemen penting. Yang pertama ada simpul atau nodes dan yang kedua ada cabang atau branch. Pada bagian simpul sendiri ini memiliki dua bagian, yaitu simpul keputusan yang memiliki cabang yang menggambarkan berbagai alternatif keputusan yang akan dipilih, dan simpul probabilitas.
yaitu yang memiliki cabang yang menggambarkan berbagai situasi di masa depan yang akan dihadapi. Nah, pada gambar ini merupakan pohon keputusan yang dibuat oleh tim, yang dimana pohon keputusan tersebut pada pusat perbelanjaan. Dimensi kualitas pelayanan pusat perbelanjaan terdiri dari kualitas produk, fasilitas pelayanan, serta kualitas kebersihan. Dimensi kualitas pelayanan tersebut itu belum terukur sehingga harus diturunkan pada tingkat indikatornya. Ada indikator kualitas produk itu terdiri dari tata ruang dan rata-rata produk. Indikator kualitas pelayanan terdiri dari pelayanan dan antrian kasir. Serta indikator kualitas kebersihan itu terdiri dari tempat sampah dan ruangan. Yang kedua ada Delphi Method atau metode Delphi. Metode ini sendiri itu digunakan untuk pendekatan dalam penyusunan pohon keputusan optimal dengan cara melakukan penilaian tentang bobot kepentingan setiap cabang alternatif penyelesaian. Perhitungan metode Delphi sendiri akan melibatkan para pakar seperti praktisi, akademis, pejabat, serta pengusaha, yang dimana pemikiran para pakar sangat menentukan kegiatan optimasi pohon keputusan dan memberikan nilai hierarki bobot kepentingan setiap cabang pohon keputusan. Nah, ini merupakan pohon keputusan yang dihasilkan secara optimal pada pusat perbelanjaan dengan metode Delphi. Pada gambar ini menunjukkan bahwa pohon keputusan yang optimal dan berhenti pada level indikator dengan iterasi ulang yang melibatkan para pakar yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Pada tahap ini, pohon keputusan yang dihasilkan secara optimal kemudian ditetapkan bersama tim peneliti dan pakar. Nah, selanjutnya pakar yang terlibat maupun tidak terlibat dalam roundtable meeting berkewajiban untuk melakukan pembobotan setiap faktor atau unsur pohon keputusan optimal secara terpisah dan tertutup, atau suara masing-masing pakar. Nah, metode pembobotannya itu dapat dilakukan yang pertama, jumlah pakar yang terlibat sebagai tim eksternal dalam rangka pengumpulan pendapat untuk pembobotan idealnya ada 5, yaitu kali lipat jumlah unsur maksimum dalam kelompok setiap cabang pohon keputusan optimal, atau minimal 20 pakar. Dalam pohon keputusan pada pusat perbelanjaan ini, terdapat 4 unsur yang terjadi pada level pertama, yaitu ada kualitas produk, fasilitas pelayanan, kualitas kebersihan, serta adanya pembayaran. Nah, pada level keduanya itu ada turunan dari fasilitas pelayanan yang berupa kualitas pelayanan, antrian kasir, ruang parkir, serta fasilitas ruangan. Dengan demikian, jumlah pakar yang dibutuhkan untuk melakukan pembobotan setiap unsur cabang pohon keputusan optimal ada 20 pakar, sehingga memenuhi kebutuhan minimumnya. Lalu yang kedua itu kepada seluruh pakar yang terlibat itu akan diberikan daftar pertanyaan yang intinya itu adalah memberikan pembobotan setiap unsur yang berada pada masing-masing cabang pohon keputusan yang optimal. Masing-masing pakar secara subjektif memiliki penilaian yang berbeda. Atas perbedaan tersebut diupayakan untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan formula sehingga hasil pembobotan menjadi objektif. Untuk menganalisis pembobotan yang dilakukan dengan metode Delphi ini bisa menggunakan formulasi sebagai berikut. Bisa dilihat juga pada halaman 104. Nah, di situ ada formulasinya yang dimana keterangan AI-nya itu merupakan nilai bobot unsur ke I, AIJ itu merupakan jumlah pakar yang menilai AI sebagai peringkat ke J, N-nya itu merupakan jumlah seluruh pakar yang melakukan pembobotan, serta M itu merupakan jumlah unsur setiap kelompok cabang pohon keputusan. Untuk melihat ilustrasi pembobotan yang dapat dilakukan itu bisa dilihat dari halaman 105 serta pada tabel 7.2 itu mengenai matriks pembobotan kualitas pelayanan. Nah, di situ ada perhitungan nilai pembobotan dengan formulasi tersebut.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada expected value atau nilai harapan. Di tahap ini yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan data operasional itu melakukan survei lapangan. Adapun indikator dan parameter pengukurannya. Yang pertama ada tata ruang, rata-rata produk, keberadaan barang, kualitas pelayanan, antrian kasir, ruang parkir, fasilitas ruangan, tempat sampah, kebersihan ruangan, harga produk, dan kemudahan pembayaran. Nah, sebelum dilakukan survei, hal yang perlu dilakukan itu adalah menentukan skala pengukuran atau jumlah jenjang kategori ukuran. Misalnya, skala pengukuran atau nilai yang digunakan adalah skala liter 1-5. Bisa dilihat dari gambar. Yang pertama itu kategori sangat rendah atau sangat jelek. Interval range-nya itu 1,0 sampai 1,80. Yang kemudian yang kedua rendah atau jelek. Interval range-nya itu 1,81 sampai 2,60 dan seterusnya. Nah, setelah skala pengukuran ditentukan, langkah selanjutnya itu adalah menetapkan jumlah sampel atau responden yang akan memberikan persepsinya. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang sedang berkunjung pada pusat perbelanjaan Cahaya Abadi. Ditentukan jumlah sampel sebanyak 200 orang responden. Tim peneliti harus membuat instrumen untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Daftar pertanyaan atau pernyataan yang dibuat sebanyak 11 unsur yang sudah saya sebutkan dari tadi, yang disesuaikan dengan jumlah indikator yang ada dalam kriteria penelitian. Kemudian formulasi expected value-nya itu bisa dilihat rumusnya seperti ini. Nah, untuk melihat hasil expected value-nya dari 11 unsur itu lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 113. Kemudian ada analisis dan implikasi kebijakan pada pusat perbelanjaan. Di 4 dimensi yang tersusun sebagai elemen kriteria untuk pengukuran atau nilai kualitas pelayanan, seluruhnya merupakan hasil penilaian pelanggan yang terpilih sebagai responden dalam penelitian pada pusat perbelanjaan Cahaya Abadi. Hasil penilaian rata-rata menunjukkan kategori sedang. Jadi, setiap dimensi harus ditinjau secara operasional sehingga dapat diketahui indikator mana yang masih lemah dan harus ditingkatkan kualitasnya. Nah, di sini di tabel berikut ada analisis dan implikasi kebijakan pada pusat perbelanjaan Cahaya Abadi. Dari dimensi kualitas produk, indikator tata ruang sebesar 2,55 atau rendah. Nah, analisisnya itu tata ruang memiliki proporsi tingkat kepentingan sebesar 33%. Namun, dinilai kurang menarik oleh konsumen atau masuk dalam kategori rendah, sehingga perlu penataan kembali. Kemudian implikasi kebijakannya itu tata ruang harus didesain ulang untuk memenuhi selera konsumen. Kemudian perlu ahli untuk meningkatkan tata ruang. Selanjutnya, dimensi fasilitas pelayanan. Indikatornya itu kualitas pelayanan sebesar 2,40 atau rendah. Nah, analisisnya itu kualitas pelayanan memiliki proporsi tingkat kepentingan sebesar 28%. Kualitas pelayanan yang rendah harus menjadi perhatian manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Kemudian implikasi kebijakannya itu kualitas pelayanan tetap diperhatikan dan jika perlu bisa ditingkatkan melalui pelatihan. Selanjutnya ada dimensi kualitas kebersihan. Indikatornya itu tempat sampah 3,10 atau sedang. Analisisnya itu tempat sampah memiliki proporsi tingkat kepentingan yang tinggi yaitu sebesar 55%. Konsumen menilai kebersihan tempat sampah masih kurang untuk mendukung kebersihan ruangan. Nah, analisisnya itu ditinjau ulang untuk seluruh fasilitas yang mendukung kebersihan. Kemudian, jika diperlukan, ditambah tempat sampah di setiap sudut yang strategis. Yang keempat, ada dimensi pembayaran. Indikatornya itu kemudahan pembayaran sebesar 3,3 atau sedang. Analisisnya itu kemudahan pembayaran memiliki proporsi kepentingan sebesar 43%. Namun konsumen menilai untuk kemudahan dalam pembayaran. Implikasi kebijakannya itu fasilitas pembayaran ditingkatkan dengan memberikan kemudahan bagi pemegang kartu kredit atau debit.
Yang terakhir ada pengambilan keputusan dalam persoalan politik. Seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan bisnis seringkali bersinggungan dengan persoalan politik, terlebih persoalan ekonomi dan politik saat ini, seperti dua mata uang yang saling bersebelahan dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan, dalam mengambil sebuah keputusan bisnis, seorang manajer akan mempertimbangkan dan menganalisis situasi dan kondisi politik di suatu negara. Bisa jadi, keputusan yang diambilnya itu terkait dengan keputusan politik yang tidak dapat terhindarkan karena terkait dengan regulasi dalam sebuah keputusan politik. Kemudian, data hasil pemungutan suara anggota parlemen. Di sini ada kasus yang terjadi di negara Artapura yang memiliki anggota parlemen sebanyak 160. Sementara, partai politik besar yang paling dominan di parlemen ada 4 partai politik. Jika dilakukan pemilihan, kemungkinan besar calon pemimpin yang terpilih adalah partai politik yang memiliki jumlah anggota di parlemen terbanyak. Di tabel ini, tabulasi data hasil pemungutan suara untuk seluruh anggota parlemen dari seluruh partai politik yang selesai diselenggarakan. Dari hasil pemungutan suara diperoleh informasi yang pertama, calon pemimpin dari partai A dan B memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 31,25%. Kemudian yang kedua, calon pemimpin dari partai C memperoleh suara sebesar 12,5%. Kemudian yang ketiga, calon pemimpin dari partai D memperoleh suara sebesar 25%. Karena hasil pemilihan tersebut belum terpilih sebagai pemenang, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara kembali sampai terpilih calon tunggal untuk menjadi pemimpin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 124. Nah, di situ ada tabulasi silang hasil pemungutan suara. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.